Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku, khususnya siswa kelas 9 di seluruh penjuru tanah air, kembali kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan tentang teks diskusi. Kalau kemarin kita mempelajari masalah atau hakikat teks diskusi, kali ini kita akan mengupas dan mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Jadi target kita atau goal kita adalah kalian harus paham akan struktur teks diskusi dan kebahasaannya. Nah, untuk kalian supaya paham, maka ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang harus kalian lakukan bersama-sama melalui tayangan dan panduan video ini. Ada 4 tahapan atau aktivitas yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa memahami dan target dari apa yang kita rencanakan tadi tercapai. Yang pertama adalah membaca teks, memetakan bagian, menemukan isi. Jadi pada tayangan video ini nanti akan saya tampilkan kutipan teks yang sederhana. Setelah itu kalian menyimpulkan isi, argumen setuju, pro, atau tidak setuju, kontra. Sehingga setelah kalian paham tentang itu, maka kalian bisa menetapkan struktur teks diskusi. Dilanjutkan dengan menganalisis bahasa yang digunakan pada teks tersebut. Selanjutnya kalian akan paham tentang ciri kebahasaan yang digunakan pada teks diskusi tersebut. Jadi, hakikatnya sebenarnya teks diskusi itu adalah sebuah teks utuh tentang isu, kemudian ada beberapa pendapat atau pandangan dari berbagai sudut tentang teks tersebut. Sehingga ada yang setuju dan ada yang kurang atau tidak setuju. Baiklah anak-anak, inilah teks yang tadi saya sebutkan, namun ini tidak lengkap. Ini hanya pokok atau cuplikan-cuplikannya. Teks ini saya ambil dari buku paket halaman 118 sampai 120. Yang antara lain bunyinya sebagai berikut. Kesadaran rakyat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Padahal penerimaan negara 85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah berhutang? Lanjut. Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran membayar pajak sudah tinggi. Potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi, sayangnya tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 55% untuk badan usaha dan 25% untuk perorangan. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu membayar pajak atau menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah kelompok-kelompok kontra prestasi yang suka demo dan bahkan merusak. Ada juga kelompok yang kecewa, untuk apa membayar pajak kalau hanya untuk dikorupsi. Akhirnya, wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa. Stop hutang, pajak jangan dikorupsi, rakyat makmur, terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini teks yang saya ringkas atau diperingkas, yang penting memiliki atau tercakup unsur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Ya, ada 6 paragraf. Yang pertama tentang apa, kedua, ketiga tentang apa, 4, 5 tentang apa, 6 tentang apa. Nah, ini akan terbagi, kita kupas pada berikut ini. Apa yang kalian pikirkan pada paragraf pertama? Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa?
dan ke 323, kemudian 45 apa, kemudian 6 apa. Coba kita lihat ya. Nah, pada paragraf pertama ini merupakan orientasi ya, atau ya, semacam isu gitu, pernyataan awal, kemudian diikuti dengan diikuti dengan orientasi-orientasi, kemudian ini pendapatnya pro, ya, pendapat pro, kemudian pendapat pro, ya. Setelah itu, ya maaf, ini 2 dan 3 ini kan pendapat pro, kemudian 45, kalau kalian perhatikan ini tidak setuju membayar pajak. Kalau ini berbicara tentang membayar pajak, ya, 45 tidak setuju membayar pajak, akhirnya simpulannya di sini. Ya, simpulan akhirnya. Nah, lebih jelasnya, nah ini di berikutnya. Akhirnya setelah itu kita bisa menyimpulkan pendahuluan atau orientasi, yaitu pernyataan untuk membatasi topik. Jadi isu, sudut pandang yang berbeda yang dibahas. Isinya serangkaian paragraf yang setuju dengan alasan dan contoh, ini lebih panjangnya ya. Tetapi ada juga pendapat yang tidak setuju, itu rangkaian dari isi. Yang berikutnya adalah simpulan, merupakan argumen dari kedua sisi, beberapa argumen yang efektif serta rekomendasi. Intinya kan tadi isunya tentang pajak, kemudian ada yang setuju membayar pajak, ada yang tidak setuju membayar pajak, ada yang tidak setuju membayar pajak, kemudian simpulan akhirnya adalah keduanya. Itulah struktur teks diskusi. Nah, setelah kita memahami tentang struktur teks diskusi, maka kita bisa melihat bahasa yang digunakan. Secara sekilas, bahasa yang digunakan adalah bahasa persuasif atau bahasa yang meyakinkan, membujuk, dan memengaruhi. Kemudian bahasa yang kohesi dan koherensi atau kohesif dan koherensif. Ada kesesuaian bentuk dan keterpautan makna. Artinya supaya itu bisa nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kata-kata emotif atau rasa, yang mengandung rasa ada ganas, liar, buas, dan seterusnya. Bahasa evaluasi, penting, pikiran, sempit, modalitas, tingkat kepastian atau derajat kepastian. Seberapa pasti, seberapa yakin, atau seberapa ragu dengan argumenmu. Maka kata-kata pasti selalu akan, tentu, ini akan memberikan kepastian. Tetapi kalau kita mengatakan mungkin, ini adalah ragu-ragu atau keraguan. Berikutnya adalah kata hubung. Kata hubung ini adalah kata tugas yang berfungsi menautkan antar klausa dalam kalimat, antar kalimat, dan bahkan antar paragraf. Nah, ini sebenarnya panjang ya, panjang. Apa itu kohesi dan koherensi? Perhatikan kedua teks berikut. Ada dua teks yang nanti kalian bisa membandingkan dan bisa membedakan mana yang lebih koheren dan mana yang lebih kohesif, dan mana yang agak sulit dipahami karena tidak mengandung unsur koheren dan kohesif. Pak Ali pergi ke pasar baru, Pak Ali pergi naik bus Metro Mini, Bu Tahir membeli sepatu baru, karena ada pajak impor, harga mobil rakitan juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Teks yang kedua, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia juga membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali harganya 100 ribu rupiah. Mana anak-anak kira-kira yang lebih enak dicerna, lebih gampang atau mudah dipahami? Tentu kalian bisa memilihnya adalah teks nomor 2. Kalau kalian perhatikan di teks nomor 1 ini kan ada tiga tokoh. Ya, ada Pak Ali, ada Pak Tahir, ada Bu Parwati. Pak Ali, Bu Tahir, Bu Parwati. Sedangkan di teks yang kedua ini nyambung, ya dia Pak Ali. Kemudian di sini iya siapa? Pak Ali. Kemudian di sini ada
sepatu baru, ada mobil rakitan gitu. Ya ada pajak impor, nggak ada kaitannya sebenarnya, nggak nyambung, sehingga agak sulit. Kalau ini kan jelas, Pak Ali pergi pasar, ia membeli sepatu baru, nah karena ada pajak impor, sepatunya ikut naik. Nah ini Pak Ali pergi ke pasar baru, kemudian yang membeli sepatu baru, mutakhir. Ada pajak impor, tetapi yang dikaitkan adalah mobil rakitan, yang dibeli adalah mobil. Jadi ini jaka sembung, agak sulit dipahami. Itu bedanya teks yang koheren dan kohesif serta yang tidak koheren dan kohesif. Itu anak-anak. Berikutnya adalah konjungsi. Secara sekilas konjungsi itu ada 3 macam secara makronya. Intra kalimat, di tengah kalimat, antar kalimat di awal kalimat, antar paragraf di awal paragraf. Konjungsi dalam kalimat itu pun terbagi menjadi 2. Yang pertama koordinatif dan subordinatif. Koordinatif itu sederajat, setingkat, sehingga kata hubungnya contohnya adalah dan, tetapi, akan tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, lantas, padahal, dan seterusnya. Sedangkan subordinatif ini biasanya kata hubungnya yang nanti akan membentuk kalimat majmuk bertingkat, kalau ini setara. Ya. Setelah, lantas, jika, jikalau, andaikan, andai kata, laksana, seperti, sebab, dan seterusnya. Ini kalau diurai lebih panjang lagi ya sebenarnya. Kemudian ada kata hubung antar kalimat di awal kalimat. Agaknya, akan tetapi, akhirnya, akibatnya, biarpun, demikian, oleh sebab itu, dan seterusnya. Ya. Yang terakhir adalah antar paragraf. Biasanya ini di awal paragraf. Adapun mengenai serta alkisah, konon, begitu pula, demikian, dan seterusnya. Ini panjang ya. Ini ngomongin kata penghubung atau konjungsi saja mungkin bisa satu pertemuan sendiri kalau diupas mulai. Tapi itulah hakikatnya atau sekilasnya tentang konjungsi atau kata hubung yang biasa digunakan di dalam teks diskusi. Akhirnya, seperti biasa sebelum kita tutup, sebelum saya akhiri perjumpaan kali ini, ada sebuah renungan yang mungkin bisa memotivasi paling tidak untuk diri saya sendiri. Mendidik itu begitu lembut dan menyenangkan. Dekatilah dia, temukan titik api padanya, lalu nyalakan titik api tersebut hingga menjadi pelita yang menerangi alam raya. Demikian anak-anak perjumpaan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.